juga. Tapi kan saya tidak mungkin larang bahwa saya nanya kepada Pak Prabowo. Enggak, 17 orang itu beneran nggak kompatibel dengan paradoks Indonesia? Masa sih ada orang-orang nggak terjawab tadi tuh, kompatibel nggak Pak Wi? Erlangga Hartarto, ada Dito, ada nah itu gitu. PR-nya Pak Wi. Saya sih kalau Sri Mulyani oke lah, Erik oke lah. Kalau ini oke nggak? Pak Prabowo memiliki kualitas yang berbeda dengan Pak Jokowi. Saya yakin dia lebih baik. Dan salah satu kelebihannya Pak Prabowo itu dia bukan artificial leadership. Jadi dia tidak suka tampil dalam citra. Yang sebelumnya artificial leadership. Oh ya? Iya dong. Kabinetnya maksudnya kompatibel. Pertama begini, kalau bicara ini hensat dulu ya. Pak Jokowi jelas bukan pemimpin artifisial karena karyanya banyak. Dekat dengan rakyat itu sudah jelas-jelas terbukti. Luar biasa itu, bisa dites itu. Kalau Pak Jokowi ketemu dengan masyarakat dibandingkan Hensat ketemu masyarakat, saya yakin jauh lebih rame. Pak Jokowi ketemu dengan masyarakat itu satu bukti. Dia tampil apa adanya dan bicaranya belak-belakan. Satu yang saya suka dari dulu dari beliau itu adalah bahwa dia ingin menjadikan Indonesia macan Asia. Sehingga saya harus memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk memimpin negeri ini dan memimpin kabinetnya. Udah habis apakah kabinetnya ini akan kompatibel dengan paradoks Indonesia? Kalau menurut saya mungkin challenge-nya akan banyak ya Pak Prabowo. Bahwa dia nggak artifisial. Yang kedua, yang sudah dikerjakan sangat banyak. Ya misalnya saya ulangin ya, membangun 6.000 km jalan nasional, 2.700 km jalan tol baru, 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 1,1 juta hektar lapangan irigasi baru. Panjang lah kalau diteruskan nanti. Di kabinet selanjutnya malah yang diajak atau diundang untuk memberikan materi adalah orang-orang asing, 7 orang asing yang kita nggak tahu gitu ya. Memang mereka tokoh di negaranya, tokoh internasional gitu ya, tapi untuk permasalahan di Indonesia. Pak Kodari bilang itu ada infrastruktur panjang-panjang gitu, apakah itu bisa menutupi kebocoran yang misalnya Pak Prabowo Subianto pernah sampaikan? Oh, itu nggak nyambung. Nah, itu jaka sembung bawa golok tadi itu. Kan diambil contohnya kan, wah Pak Jokowi infrastrukturnya begini, infrastrukturnya begini. Pembangunan infrastruktur itu saya ini lagi ngebelain Pak Prabowo nih, Pak Prabowo ya. Pertumbuhan ekonomi. Ya ini kan kasihan gitu ya, orang yang sudah terlanjur dipanggil ke rumah Kertanegara, yang sudah dibuat GR, katanya akan menjadi calon menteri, calon wakil menteri, atau calon kepala badan gitu ya. Tapi ketika hari pembekalan untuk kemudian diberikan materi-materi, itu nampaknya tidak semua diundang atau tidak semuanya hadir. Nah, begini, kalau kita bicara kabinet itu kita cara pandangnya nggak bisa seperti organisasi yang lain ya. Karena di situ tuh bukan hanya teknokrasi. Soal teknokrasi pun saya yakin bisa dipenuhi dengan sangat baik. Ya, misalnya aja kalau kita bicara nama-nama calon yang ada ya. Nih misalnya nih Pak Abdul Mukti jelas cocok jadi Menteri Pendidikan karena memang bidangnya di sana. Kita bicara Menkominfo, Mutia Hafid, memang latar belakangnya adalah jurnalis, memang skillnya dia punya. Kita bicara siapa lagi? Pak Agus Adrianto, kemungkinan jadi Menteri bidang lapas dan imigrasi, ya memang penegak hukum. Ya lagi-lagi panjang lah kalau kita bicara soal teknokrasi. Karena jangan sampai sudah terlanjur dipanggil, malah nggak jadi, kasihan gitu ya. Malah ada yang nggak dipanggil ke rumah Kertanegara, muncul di rumah Hambalang misalnya. Itu kan jadi kelihatan nggak adil gitu. Mereka ini tiba-tiba nyelonong gitu aja gitu kan. Tapi di hari pembekalan di rumah Hambalang ini, kalau saya perhatikan di media, pemberitaannya itu sangat minim sekali. Tidak sebanyak pemberitaan ketika pemanggilan di rumah Kertanegara ya, karena memang mungkin nampaknya ini diatur secara tertutup gitu ya, hari pembekalan kepada para calon menteri ini, sehingga tidak banyak berita-berita yang muncul di media. Tapi yang nomor 2 yang saya mau ingatkan di sini, kalau kita bicara kabinet, kita juga bicara mengenai kebersamaan, kita bicara mengenai persatuan, kita bicara mengenai representasi. Kenapa bangsa ini sangat-sangat besar? Kalau hanya dia harus diwakili oleh partai politik, dia diwakili oleh ormas, dia menggambarkan keragaman suku, keragaman masyarakat gitu. Nah, yang penting adalah bahwa keragaman-keragaman tadi tidak menafikan soal kompetensi. Gibran tidak memberikan sambutan atau tidak memberikan materi apa-apa gitu.
Beritanya cuma sebatas itu. Tapi dalam waktu 2 hari, yang dari pagi sampai sore atau bahkan sampai malam, dengan materi yang sangat padat itu, semestinya kan ada banyak berita-berita terkait apa yang sebenarnya diberikan di Hambalang. Bekal-bekal yang semacam apa yang diberikan kepada para calon menteri ini. Ya sebenarnya saya sudah dapat gitu ya, apa namanya, jadwal dan rundown acara di Hambalang gitu. Dan kalau saya baca para pematerinya itu semuanya 7 orang gitu ya, 7 orang pemateri, semuanya orang asing. Jadi, nah dari 7 orang itu kemudian nggak ada yang apa namanya orang Indonesia, semuanya tuh orang luar negeri. Nah tapi saya kan agak ragu-ragu gitu ya, pengen nanya tapi ya kasihan mereka lagi sibuk-sibuk di Jakarta gitu ya. Masa juga nanya hal-hal yang nggak penting, jadi nunggu aja di media. Dan di media tuh beritanya hampir nggak ada. Sampai kemudian hari ini muncul satu berita, dan itu pun berita ini muncul gara-gara salah satu calon menterinya itu bikin postingan di Instastory, yaitu Mas Dito gitu ya. Menpora ini bikin postingan di Instagram bahwa dia sedang ikut arahan atau pembekalan dari Ray Dalio. Jadi Ray Dalio ini adalah orang yang salah satunya memberikan materi di pembekalan para calon menteri dan calon wakil menteri. Nah, setelah berita ini muncul, barulah kemudian saya mendapatkan semacam konfirmasi bahwa nampaknya jadwal yang saya dapatkan dan 7 pemateri orang asing yang saya dapatkan di salah satu grup WhatsApp orang-orang Jakarta ini, nampaknya itu memang sudah benar adanya.